Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Tripuspaningrum, NIM 091 dari kelas MBS 7B. Di sini saya akan menjelaskan laporan hasil observasi di PT Pos Indonesia. Pos Indonesia merupakan sebuah badan usaha milik negara atau BUMN Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos. Saat ini, bentuk badan usaha Pos Indonesia merupakan perseroan terbatas dan sering disebut dengan PT Pos Indonesia. Bentuk usaha Pos Indonesia ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995. Peraturan pemerintah tersebut berisi tentang pengalihan bentuk awal Pos Indonesia yang berupa perusahaan umum atau perum menjadi sebuah perusahaan persero. Tujuan perusahaan PT Pos Indonesia yaitu membangun bangsa yang lebih berdaya saing dan sejahtera. Visi PT Pos Indonesia yaitu menjadi postal operator penyedia jasa kurir, logistik, dan keuangan paling kompetitif. Misi PT Pos Indonesia yaitu bertindak efektif untuk mencapai performance terbaik. Kegiatan komunikasi dalam organisasi ada Instagram, website, WhatsApp, email, Facebook, YouTube, Twitter, dan pos giro mobile. Korespondensi dengan surat-surat pada PT Pos Indonesia beberapa di antaranya ada surat tugas, surat edaran, surat keterangan magang, surat pesanan, surat kerjasama, dan lain-lain. Media distribusi yang digunakan oleh PT Pos Indonesia ada WhatsApp, Instagram, website, Facebook, Twitter, YouTube, pos giro mobile, dan email. Keterkaitan dengan teori korespondensi bisnis merupakan suatu kegiatan korespondensi yang dilakukan dalam dunia bisnis, baik dalam bentuk surat, memo, agenda, proposal, maupun laporan bisnis yang berkaitan dengan PT Pos Indonesia. Fungsi korespondensi bisnis pada PT Pos Indonesia meliputi pembawa pesan-pesan bisnis dari pengirim ke pihak yang lain, alat untuk menyimpan pemberitahuan, permintaan atau permohonan, buah pikiran atau gagasan yang berkaitan dengan masalah bisnis pada PT Pos Indonesia. Ada beberapa jenis surat yang digunakan oleh PT Pos Indonesia, di antaranya ada surat tugas, misalnya Kepala Cabang Pemerintah Divisi Pemasaran untuk melaporkan hasil penjualan materai bulan ini. Lalu ada surat keterangan magang, misalnya ada mahasiswa IAIN Surakarta yang telah menyelesaikan kegiatan magang di PT Pos Indonesia. Kemudian ada surat edaran, misalnya PT Pos Indonesia memberitahukan kepada para penerima pensiunan bahwasannya ada pergantian hari dan jam pelayanan. Kemudian ada surat pesanan, misalnya fotokopi A memesan 1000 materai kepada PT Pos Indonesia untuk pekan depan. Yang terakhir, surat kerjasama, misalnya pada PT Pos Indonesia menawarkan kerjasama dengan pihak Disdukcapil agar sejumlah dokumen yang dibuat masyarakat dikirim oleh PT Pos Indonesia. Di sini ada contoh surat bisnis. Di sini ada surat edaran. Surat edaran merupakan surat tertulis yang berisi pemberitahuan resmi yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu di dalam suatu instansi, lembaga atau organisasi. Di sini ada surat himbauan pembayaran pensiun dalam kondisi waspada virus corona dari kantor pos kepada pensiunan. Terus di sini ada surat keterangan magang pelajar atau mahasiswa yang selesai magang atau PKL di PT Pos Indonesia mendapatkan surat keterangan magang. Kemudian ada surat kerjasama. Surat kerjasama merupakan surat yang berisi klausal kesepakatan atau perjanjian tertulis antara dua belah pihak atau lebih mengenai hak dan kewajiban masing-masing. Di sini ada surat kerjasama kantor pos dengan Pengadilan Agama Singaraja.
Kesimpulan, dari materi di atas maka dapat disimpulkan bahwa PT Pos Indonesia 1. Kegiatan komunikasi dalam PT Pos Indonesia menggunakan komunikasi formal dan informal baik dengan pihak internal maupun eksternal. Korespondensi bisnis dengan surat bisnis meliputi surat tugas, surat edaran, surat keterangan magang, surat pesanan, surat bersama, dan lain-lain. Kemudian ada korespondensi bisnis non surat dengan memanfaatkan media website, WhatsApp, email, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, pos giro mobile. Kemudian saran untuk kantor pos. Terus mempertahankan komunikasi yang baik di dalam PT Pos Indonesia baik dengan pihak internal maupun eksternal agar terwujudnya visi misi PT Pos Indonesia yang diinginkan. Terus perhatikan penulisan dalam format dalam menulis surat sebelum dikirim ke pihak terkait. Terus pertahankan pelayanan yang ramah dan usahakan pengiriman barang atau surat dari klien sampai ke tujuan dengan tepat waktu dan dengan kondisi barang yang tidak rusak atau dengan kondisi barang yang baik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.